Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Gimana nih buat tips belajarnya, khususnya buat anak Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan? Kita yang pertama dulu ke Mbak Laura deh, dari KG. Oke, tapi ini mungkin lebih ke tips general ya untuk teman-teman maba. Jadi mungkin teman-teman di sini pada bingung kayak aku harus nyicil materi dulu apa enggak ya, atau gimana. Saran aku untuk sekarang sebelum mulai kuliah itu manfaatin dulu waktu liburannya, bener-bener dipakai liburan. Pokoknya sepuasnya lah, bangun siang gitu, sama ngumpul bareng keluarga gitu. Karena nanti terutama teman-teman yang ngerantau ya bakalan kurang nanti waktu buat ketemu keluarganya. Jadi sekarang dimanfaatin dulu, sama waktu liburannya sebelum kuliah itu dipakai untuk kenal sama diri sendiri lagi, semakin kenal sama diri sendiri. Yang pertama tuh cara belajar. Jadi sebenarnya cara belajar kita tuh apa sih? Apa visual, apa audiovisual? Nah itu selama libur tuh didalemin lagi. Jadi supaya nanti pas udah mulai kuliah itu benar-benar ngebantu. Jadi kuliahnya bisa lebih lancar kalau kita udah tahu cara belajarnya. Sama dalamin lagi sebenarnya minat kita tuh apa sih? Karena kalau di KG, kedokteran gigi tuh ada organisasi kayak himpunan, sama ada satu lagi organisasi ke Timkesan. Nah, jadi nanti mungkin teman-teman terus di luar KG juga ada BEM dan sebagainya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman udah kenal, oh kayaknya aku lebih minat ke sini sih. Nah, itu bisa deh pas sudah mulai kuliah join organisasi itu. Tapi kalau untuk sekarang mending jangan panik, jangan takut ketinggalan materi karena nanti dari awal itu pasti dijelasin dari dasar-dasarnya sama dokter-dokternya. Soalnya aku dulu pernah sebelum kuliah tuh ngide gitu baca buku histologi, ujung-ujungnya aku nggak ngerti gitu. Jadi ya udah mending liburan aja dulu gitu kalau dari aku. Oke, selanjutnya dari farmasi. Oke, kalau dari farmasi tips belajar ya buat adik-adik maba. Kalau misalnya masih maba, nggak usah terlalu ngoyo atau apa ya, nggak usah terlalu kayak pengen ngambis tuh boleh. Karena aku tuh dulu waktu pas maba tuh kayak ngambis banget, takut ketinggalan gitu kan. Padahal tuh sampai bener kata kamu tadi lah. Jadi aku baca-baca buku gitu. Padahal tuh pada saat aku masuk kuliah, yang aku baca itu nggak keluar gitu. Karena materinya sendiri waktu pas kita maba gitu ya, masih masuk kelas tuh di awal tuh masih materi kayak SMA banget. Jadi ntar kamu masih belajar kimia dasar, kimia organik, terus fisika kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman dari maba udah nanya kayak harus belajar apa, harus beli buku apa, mending nggak usah dulu, tapi teman-teman mending survive aja kayak dunia kampus itu seperti apa, organisasinya ada apa aja yang kira-kira bakal teman-teman ikuti gitu. Atau kira-kira misalnya teman-teman tertarik dengan riset, teman-teman bisa cari di organisasi UMY yang farmasi itu terkait riset ada apa aja. Contohnya kayak gitu sih. Oke, selanjutnya dari KU nih, kedokteran umum. Tadi disebutinnya dari teman-teman sebelumnya ini kayak untuk maba sekarang ya sebelum masuk perkuliahan, cuman boleh gak aku ngomongin pas masuk perkuliahannya? Boleh banget dong. Kalau untuk aku baca-baca doang itu nggak cukup kan. Meskipun ada yang dari angkatan ini ada tim buat ngumpulin PPT yang ngerangkum semua materi dosen itu kan dibukuin itu. Kalau aku itu nggak cukup, jadi menurut aku setiap hari itu pasti nyicil video kuliah untuk ditulis, terus kan didengar dan ditulis itu nempel banget ya, jadinya kita juga paham. Soalnya kadang-kadang kalau misalnya kita lagi on time kuliah tuh kadang kita ngantuk atau kurang fokus, bisa nanti pas kelas kuliahnya kita lihat video rekaman kuliahnya lagi. Dan itu jangan sistem SKS ya, yang penting tuh pokoknya udah jauh-jauh hari tuh udah disiapin semuanya untuk apalagi untuk MCQ ini kan soalnya yang naikin IP ya, naikin IP banget itu kan MCQ. Jadi kalau aku gitu aja sih, tiap hari pasti nyicil video kuliah untuk ditulis juga. Gitu. Dari keperawatan, gimana nih Mas buat tipsnya adik-adik nih? Tips belajar ya, oke. Mungkin poin awalnya sebelum masuk kuliah bener ya yang kayak dibilangin mbaknya berdua tadi, jangan terlalu di awal semangat boleh, tapi jangan terlalu dihabisin di awal gitu, takutnya di akhirnya bener-bener habis gitu. Masih masa-masa transisi juga kan, transisi dari SMA ke dunia perkuliahan gitu.
Terus kalau udah jalan 1, 2, 3 semester gitu mungkin boleh lah udah mulai meningkatkan performa untuk belajarnya. Kalau dari aku sendiri biasanya belajar itu tadi benar juga yang dibilang sama Mbak yang dari KG itu cari tahu dulu kita tipe orang yang suka mendengarkan atau membaca gitu atau menulis. Jadi kalau aku pribadi lebih ke mendengarkan kan. Jadi pas kuliah ya didengarkan gitu, tapi tetap dicatat. Tapi ya mungkin poin-poin pentingnya doang gitu. Tapi yang paling penting bagi aku mendengarin dulu. Sudah didengerin, kalau ada rekordannya bisa didengar, nanti rekordannya terus dipahamin. Itu yang paling penting karena di perkuliahan itu ketika ujian itu soalnya pasti di luar nalar kan. Teman-teman juga pasti tahu kan. Jadi kita benar-benar harus paham apa maksud dari kuliah itu, bukan cuma sekedar textbook doang gitu. Jadi kita harus paham apa dari inti kuliah itu. Itu dari aku. Oke. Nah, buat teman-teman mahasiswa baru bisa didengerin baik-baik nih dari saran-saran dari teman-teman perwakilan program studi masing-masing biar nggak kaget dan gimana sih Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini. Oke, last question nih. Mau denger nih dari satu-satu teman-teman perwakilan program studi buat kasih pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa baru untuk bisa termotivasi untuk perkuliahannya nih di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, khususnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Mau dari siapa dulu nih? Dari kedokteran umum mungkin? Boleh banget. Pesan-pesan untuk mahasiswa baru nanti untuk di perkuliahannya ya udah di kehidupan perkuliahan sih yang penting jangan terlalu ngambis. Ya boleh sih ngambis tapi yang penting tuh inget kesehatan ya, inget jam tidur, inget jam makan, jangan sampai kelupaan jam tidur, jam makan soalnya kalau misalnya udah nggak sehat, udah sakit itu semuanya pasti ketinggalan kan. Apalagi saya contohnya saya waktu blok 14 sakit. Jadi nggak bisa ikut soka nggak bisa, ikut MCQ nggak bisa, jadi harus tahun depan ngulangnya. Itu sih makanya yang penting kesehatan dijaga, jangan terlalu ngabis ya. Insya Allah kalau misalnya pinter bagi waktu dan kesehatan dijaga sih nilai bagus kesehatan juga bagus ya. Oke, selanjutnya dari keperawatan, gimana nih Mas? Kesan pesan ya, itu pertanyaan sulit sih sebenarnya. Karena setiap orang ketika ditanya ini pasti bingung jawabnya apa gitu kan. Apa ya, simpel aja sih sebenarnya kayak yang Mbak yang tadi bilang juga. Yang paling penting itu yang pasti transisi dari SMA ke dunia perkuliahan itu adalah paham dulu gitu perkuliahannya itu kayak gimana gitu, karena SMA sama kuliah itu benar-benar berbeda gitu, beda dari basicnya aja udah hampir berbeda gitu. Mungkin yang paling penting, poin pentingnya aja ya aku sepaham aku belajar dari sekarang belajar gimana caranya ngontrol waktunya gitu, kapan waktunya main, kapan waktunya belajar. Itu sih yang harus paling harus paham dulu gitu sebelum ke perkuliahan gitu. Kalau soal yang lainnya mungkin nanti bisa seiring berjalannya waktu bisa ngalir lah gitu. Mungkin itu. Oke, dari Mbak Farmasi dulu deh. Oke, kalau aku paling pesannya buat adik-adik maba, kalau gagal coba lagi. Kenapa aku bilang gagal coba lagi? Karena pada saat kita menjadi mahasiswa baru farmasi, pada saat awal itu pasti teman-teman akan sering bertemu dengan kata remed dan inhal. Itu nggak asing banget. Pasti satu angkatan yang lulus awal-awal tuh masih dikit banget. Tapi teman-teman nggak usah ngerasa kayak wah IP ku nanti kecil nih, wah aku bisa nggak ya sampai akhir di farmasi. Tenang aja, karena itu masih baru maba, teman-teman masih bisa remedi, masih bisa memperbaiki. Jadi pada intinya kalau gagal coba lagi sampai kau ngerasain nikmatnya perjuangan. Oke, bagus banget nih dari farmasi. Dan terakhir dari kedokteran gigi. Oke, tapi ini mungkin agak panjang ya. Tadi aku belum sempat bahas tips belajar kalau udah kuliahnya gimana. Yang pertama kalau tips belajar masing-masing pasti kan beda ya. Jadi saranku benar-benar teman-teman tuh nemuin cara belajar yang paling nyaman, karena kalau menurut aku kita belajar tuh dari kitanya tuh harus nyaman, harus seneng gitu. Kayak misal aku mau belajar tapi aku belum mood gitu, aku mau nonton dulu, ya udah aku nonton dulu, nanti kalau udah selesai nonton ya udah aku belajar gitu. Jadi kayak kitanya harus happy. Sama
Aku nggak tahu ini bekerja juga sama teman-teman yang lain atau enggak, tapi kalau aku ini ngaruh. Aku kalau belajar tuh harus cantik. Harus cantik. Iya, harus cantik. Harus biarpun aku belajar di kamar, aku pakai kemeja, terus kayak aku pakai parfum gitu, beneran. Ini tuh ngaruh. Iya, buat naikin mood. Nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi ya udah produktif aja gitu. Sama kalau pesan buat teman-teman maba, dikuatin lagi mentalnya. Aduh, serem banget. Nggak, pokoknya mentalnya disiapkan, nabung juga. Nabung tuh nggak ada ruginya sama sekali, nabung. Sama jangan takut gagal sih tadi, bener, jangan takut gagal. Karena pasti kita kan kuliah kedokteran gigi 3,5 tahun, nggak mungkin kita bener-bener mulus 100%. Pasti ada saat-saat, aduh susah banget gitu. Itu nggak apa-apa, tapi jangan nyerah. Dan bener-bener mungkin teman-teman ada yang pengen masuk KG tuh karena kemauan sendiri, itu bagus. Dan mungkin ada juga beberapa yang karena kemauan orang lain, misalnya orang tua, jadi bukan karena kemauan sendiri. Nah ini sebelum mulai kuliah itu dimantapkan lagi hatinya supaya kedepannya tuh lancar gitu aja sih. Oke, thank you banget buat teman-teman buat hari ini. Semoga dapat membantu dari teman-teman mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Oke, itu tadi dari kami, perwakilan dari program studi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman dari kedokteran gigi, farmasi, kedokteran umum, dan keperawatan untuk hari ini. Dan untuk teman-teman mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, kami tunggu kedatangan Anda di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bye-bye!